Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Sport. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Makin kesini informasi makin seru. Tapi sebelum saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah subscribe dan menonton video saya ucapkan banyak terima kasih karena dengan rekan-rekan dan sahabat mensubscribe dan menonton video saya, itu kan secara tidak langsung memberikan saya support, memberikan saya semangat untuk terus menggali. Bayangkan kalau Anda tidak menonton dan tidak subscribe, ya semangat itu pasti luntur. Makanya sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kebaikan rekan-rekan yang sudah menonton dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang banyak, berlimpah dan barokah. Amin. Dan diberikan kesehatan kepada keluarga semua. Anda semua. Terima kasih. Dan kita jangan lupa doakan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, yang sedang sakit. Semoga Allah mengangkat musibah dan sakitnya, dan almarhumah kita selalu doakan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semua dalam keadaan sehat. Kesini saya memang lagi coba fokus kepada salah satu saksi, yaitu Bapak Yosep, ya. Karena sekarang kita lihat Bapak Yosep sering muncul di beberapa media, ya, terutama khususnya di salah satu media, yaitu di channel YouTube-nya Koin 1077. Nah, itu di sana banyak Pak Yosep mengungkapkan banyak komunikasi di sana. Ya, kalau memang itu komunikasinya sifatnya baik, ya kita apresiasi saja seperti itu. Karena masalah benar dan tidak benarnya kita kembalikan kepada pihak kepolisian, ya. Karena pihak kepolisianlah yang menyelidiki ini, dan pihak kepolisianlah yang bisa menentukan ini benar dan tidaknya. Kita sekali lagi hanya sebagai kita sebagai pengamat atau orang-orang yang mengamati kasus ini. Karena kita tidak bisa menentukan, oh ini benar, ini tidak benar, ini salah, ini tidak salah. Kita tidak bisa menentukan itu. Kita hanya bisa menduga-duga saja. Nah, tapi kalau dia mau berbicara, itu bagus, ya. Kalau ada saksi-saksi yang mau bicara, ya buat kita bagus. Karena berarti apa? Itu kan ada sesuatu yang membuat kita menjadi lebih berpikir seperti itu, ya. Masalah nanti dia menyudutkan dan tidak menyudutkan kepada saksi lain, ya kita serahkan kepada pihak kepolisian saja. Nah, sekarang saya akan coba membahas, kalau waktu kemarin saya membahas masalah salah satu channel, itu Koin 1077. Sekarang saya akan coba membahas salah satu media lain, yaitu YouTube, yaitu di Jeng Nimas, ya. Channelnya Jeng Nimas. Ya, channelnya Jeng Nimas, ya. Jeng Nimas, oke. Pak, di salah satu YouTube-nya, channelnya itu Pak Yosep memberi keterangan banyak hal. Kalau kita lihat di sana, ya, kita bacakan aja, ya. Dan saya ini sudah seizin dengan Jeng Nimas, ya. Kami korban sangat tertekan dengan ulah anak dan istri tercinta. Maaf ini dengan siapa? Saya papa dari anak kesayangan Amelia Mustika Ratu dan suami tercinta Mama Amel. Pak Yosep, betul Bu. Jadi Pak Yosep kalau dibilang curhat barangkali, ya. Ini curhat kepada Jeng Nimas via WhatsApp, ya. Pak, boleh keterangan ini saya share di YouTube karena berkaitan dengan BAP. Biar memperkuat penyidik dan penyelidikan, begitu Bu. Tambah satu lagi. Oke, siap. Nah, oke, ya. Itu artinya berapa? Jeng Nimas sudah minta izin ke Pak Yosep supaya bisa di-share, dan sudah izin. Ini banyak sekali WA-nya sebenarnya yang disampaikan oleh Jeng Nimas itu. Saya coba ambil ini aja. Sekarang saya sudah insting kepada 3 orang ini sesuai pengalaman
perjalanan ketiga anak yang dicurigai dari awal dan memang dimasukkan dalam BAP saya 1D, 2W, 3K. Bisa bertambah, bisa jadi tetap, begitu Bu. Dan ini selanjutnya panjang ya, ada beberapa lagi jadi ada 3 orang. Kalau saya kesimpulan dari pernyataan Pak Yosep WhatsApp dengan Jeng Nimas, saya ngambil kesimpulan bahwa Pak Yosep seolah-olah mencurigai saksi-saksi yang lain, yaitu saksi D, saksi W, saksi K, saksi O. 4 saksi ini yang memang dicurigai oleh Pak Yosep. Kalau saya berpikir begini, apakah ini sudah masuk BAP apa tidak? Ya, apakah materi yang disampaikan dengan Jeng Nimas ini sudah masuk BAP tidak? Saya mungkin kalau saya berpikiran ini pasti sudah masuk BAP. Nah, kemudian ini curhatan dari Pak Yosep kepada Jeng Nimas. Sekali lagi bahwa ini pun saya sudah minta izin dari Jeng Nimas ya. Dan Jeng Nimas juga sudah minta izin dari Pak Yosep untuk bisa di-share. Maksudnya apa jika Pak Yosep men-share ini? Tentunya agar bisa diketahui oleh khalayak ramai. Sesuai dengan apa tadi disampaikan, supaya ini menjadikan sebagai info untuk penyidik gitu ya. Seperti itu kan. Nah, yang harus kita tanyakan adalah kapan sih ini curhatan Pak Yosep terhadap Jeng Nimas ini. Kemudian saya coba untuk menghubungi Jeng Nimas, dan jawaban dari Jeng Nimas adalah WA ini adalah sekitar sudah lama, bukan kemarin-kemarin, tapi sudah lama. Dan itu memperlihatkan pada saat sebelum adanya berita Banpol. Dan dicurhatkannya itu sekitar kurang lebih dari bulan Desember katanya gitu. Dan itu tidak berurutan karena curhatannya banyak katanya. Dan itu diambil oleh Jeng Nimas itu adalah baru dicomot-comot aja, nggak semuanya WA yang ada di sana. Nah, kurang lebih ya sekitar bulan Desember, Januari, nah seperti itu. Nah, oke, kalau misalkan begitu, berarti sejak awal Pak Yosep memang sudah mempunyai insting yang tadi disampaikan ya, mempunyai insting terhadap beberapa yang disampaikan tadi, yaitu saksi yang disebutkan tadi. Nah, dan siap dikonfrontir, katanya demikian kata Pak Yosep, siap dikonfrontir. Ya, ini kembali lagi bahwa memang bukan hanya di channel Jeng Nimas saja menyatakan demikian. Dan di channel yang lain juga Pak Yosep pernah mengatakan demikian juga terhadap saksi yang tadi saya sebutkan tadi. Nah, sebenarnya begini, yang jadi permasalahan kecurigaan itu, andaikan kecurigaan itu masuk di akal dan disampaikan kepada penyidik, dan tentunya bukan hanya curiga, tapi harus dibuktikan dengan beberapa alat bukti ya. Pada saat mencurigai itu kan harus dibuktikan dengan adanya alat bukti, baik itu misalkan bisa melihat apakah bisa memperkuat alibi atau melemahkan alibi ya, yang selama ini kuat alibinya bisa dilemahkan dengan keterangan-keterangan dari Pak Yosep yang mengatakan bahwa ada kecurigaan terhadap saksi ini ya. Tentunya yaitu apakah masuk materi ini, masuk di akal ya, asal masuk di akal apa tidak kecurigaan ini. Kan nanti kenapa? Karena ini kan bisa jadi berbalik ya. Ini bisa jadi berbalik. Pada saat Pak Yosep ada kecurigaan ke arah sana, bisa saja saksi-saksi yang dicurigai ini bisa kick balik ya. Dia tidak menutup kemungkinan, karena kan seolah-olah ya, berarti secara tidak langsung Pak Yosep menyudutkan saksi ini. Harusnya juga saksi yang disudutkan ini harusnya memberikan bukan perlawanan, lebih kepada apa ya, lebih kepada sang menyangkal
walaupun memang seperti ini, kalau tidak perlu juga sebenarnya, karena semuanya sudah ada di BAP ya, semuanya sudah ada di BAP, dan di BAP sudah jelas keterangannya, kemudian dikonfrontir juga sudah pasti di BAP ya. Dan saya kira juga mungkin dari pihak yang disebutkan tadi saksi tadi oleh pihak Pak Yosef, mungkin juga mereka tidak perlu apa istilah katanya untuk bisa mengkick balik atau melawan balik, karena berpikir sudah cukup dengan BAP, sudah cukup seperti itu. Nah, saya juga warga masyarakat yang tentunya tujuan utama kita adalah terungkapnya kasus ini. Siapapun itu, kalau memang sudah polisi menetapkan ya kita akan senang saja, karena kan yang tujuan kita adalah mengungkap siapa pelaku ini kan gitu ya. Kalau memang kesaksian dari Pak Yosef di WA-nya Jeng Nimas dan di beberapa channel TV yang lain yang mencoba mengarahkan ke beberapa saksi itu, dan misalkan dengan alat bukti penguat dengan kecurigaan itu, ya kita apresiasi kalau memang itu benar. Tetapi kan permasalahannya bagaimana kalau tidak benar? Nah itu kan, bagaimana kalau tidak benar? Sekali lagi, benar dan salah hanya pihak kepolisian, dan pasti ini sudah ada di pihak kepolisian benar atau salahnya. Tentu dengan adanya berita-berita yang masif tentang Pak Yosef ini ya semakin gencar di beberapa media ini juga akan jadi perhatian pihak kepolisian. Saya yakin ini akan jadi perhatian pihak kepolisian. Dan apakah ini sebuah clue? Kita tidak tahu, kita serahkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.